Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Baihaqi. Saya dari jurusan Pendidikan Agama Islam. Di sini saya dapat tugas yaitu mempresentasikan sebuah dari mata kuliah Akidah Akhlak dengan tema pengertian iman kepada malaikat. Tak lain pengertian, saya juga merensum tentang penciptaan malaikat, terus hukum beriman kepada malaikat, terus perbedaan antara malaikat, manusia dan jin, terus di mana ada juga yang namanya nama-nama malaikat, terus jumlah malaikat, hikmah beriman kepada malaikat. Masuk dalam pembahasan satu, yaitu tentang pengertian iman kepada malaikat. Kita masuk dalam ayat 1, yaitu adalah pengertian iman kepada malaikat. Yang dinamakan iman yaitu adalah meyakini setulus hati yang mengakar kuat, terus mengucapkan dengan lisan dan mengamalkan dengan seluruh anggota badan. Jadi iman itu kita yakini dalam hati kita bahwa untuk mengakar kuat, tak lain itu mengucapkan dengan lisan. Jadi seimbang, hati kita iman, terus lisan kita juga iman. Tak lain itu dan mengamalkan dengan seluruh anggota badan. Menurut Quraisy Shihab, yaitu meyakini dengan sepenuh hati karena Allah. Jadi perbuatan apapun yang kita lakukan dalam sebuah keimanan itu kita yakinkan sepenuh hati, itu dikarenakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjut yang nomor 2, yaitu hukum beriman kepada malaikat. Hukum beriman kepada malaikat. Beriman kepada malaikat hukumnya adalah fardu ain. Hal ini berdasarkan pada beberapa sumber dari Al-Quran dan hadis. Kenapa bisa fardu ain? Karena ini menyangkut dalam sebuah individual manusia. Ini ada surat dari Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah ayat 288. Ini bisa dibaca. Kita lanjutkan, yang ketiga adalah penciptaan malaikat. Penciptaan malaikat jelas bahwa malaikat adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diciptakan dari nur, beda dengan manusia yang diciptakan dari tanah. Terus beda lagi dengan setan yang diciptakan dengan api. Selain itu malaikat itu memiliki sebuah sayap. Ciri-cirinya itu malaikat memiliki sebuah sayap, sehingga jika ada keterangan lain yang menyatakan bahwa malaikat mempunyai ciri-ciri yang tidak sesuai dengan keterangan dari Al-Quran dan hadis, patutlah kita meragukannya. Berarti pada dasarnya kita harus mengetahui tentang yang dimana yang disebutkan dalam sebuah Al-Quran dan hadis. Kita masuk selanjutnya, yaitu adalah perbedaan antara malaikat dan manusia serta jin. Di sini terdapat perbedaan, terdapat 3 kolom. Yang pertama adalah kolom dari malaikat, terus yang kedua manusia, terus yang ketiga adalah jin. Ini mempunyai perbedaan sendiri-sendiri. Malaikat gaib, yang artinya tidak bisa dilihat oleh semua orang. Terus yang kedua dari manusia, yaitu adalah nyata. Jin dan malaikat itu hampir sama-sama gaibnya. Terus malaikat itu tidak memiliki nafsu, beda dengan manusia. Manusia memiliki nafsu. Ketika manusia mempunyai uang banyak, maka kita dinafsukan oleh beberapa benda. Jadinya kita ingin membeli apapun karena kita mempunyai sebuah uang.
Terus jin juga memiliki nafsu. Jin memiliki nafsu. Nafsunya apa? Yaitu adalah menggoda manusia yang imannya rendah, maka jin bisa menggoda manusia. Jin itu ada yang jin jahat, juga ada yang jin baik. Terus yang perbedaan yang ketiga, selalu taat kepada Allah. Malaikat selalu taat kepada Allah. Karena kenapa? Karena malaikat itu diciptakan dari nur atau cahaya. Sedangkan manusia ada yang taat dan ada yang durhaka. Ini adalah perbedaan dari malaikat dan manusia. Terus yang jin juga begitu, karena jin memiliki dua kriteria, ada jin yang jahat, juga ada jin yang taat. Terus perbedaan yang keempat, malaikat tidak berjenis kelamin, jadi tidak ada malaikat perempuan terus malaikat laki-laki, itu tidak ada. Terus manusia berjenis kelamin, ada yang perempuan, ada yang laki-laki. Jin juga begitu. Jin juga begitu, ada yang laki-laki dan ada yang perempuan. Terus perbedaan yang kelima, malaikat tidak makan, tidak tidur, ya toh. Terus manusia itu makan, minum, tidur, dan kawin. Tadi malaikat tidak kawin dan tidak tidur serta tidak minum. Terus jin makan, minum, tidur, dan kawin. Jadi manusia dan jin itu tidak ada perbedaan, hampir tidak ada perbedaan. Cuma yang menjadikan perbedaan itu adalah nyata dan gaibnya. Jin gaib. Jin kadang juga menjadi nyata, menjadi nyata. Karena apa? Karena merasuki dari tubuh manusia. Terus malaikat, perbedaan yang ke-6, malaikat memiliki akal pikiran yang bersifat statis, lurus. Terus berarti malaikat mempunyai sifat yang statis. Terus perbedaan lagi, ini ada manusia yang ke-6 memiliki akal pikiran yang bersifat dinamis. Terus jin memiliki akal pikiran yang dinamis, hampir sama dengan manusia. Terus kita lanjut kriteria yang ke-6, yaitu adalah jumlah malaikat. Karena sifatnya gaib, berapa jumlah malaikat secara terinci sebagai manusia hanya Allah sendiri yang mengetahui. Hanya saja dalam beberapa riwayat memberikan gambaran terkait jumlah malaikat di suatu tempat tertentu. Jadi dalam pembacaan ini kita tahu bahwasanya malaikat itu jumlahnya banyak. Namun yang kita pelajari, yang kita ketahui dari beberapa ratusan atau beberapa ribuan malaikat, hanya 10 yang kita ketahui. Dilanjutkan yang ke-6, yaitu adalah nama-nama malaikat dan tugasnya masing-masing. Ini di sini ada 10 malaikat. Ini ada tugasnya masing-masing. Yang pertama adalah malaikat Jibril menyampaikan wahyu. Terus yang kedua Mikael menyampaikan rizki. Terus yang ketiga Israfil meniup sangkakala. Yang keempat adalah Israel mencabut nyawa. Terus yang kelima adalah Munkar menanyakan di alam kubur. Terus Nakir menanyakan di alam kubur. Ini ada Munkar Nakir menanyakan di alam kubur antara baik dan buruk, seperti hanya Raqib Atid mencatat amal baik dan buruk. Terus Malik dan Ridwan, Malik itu menjaga pintu neraka, sedangkan Ridwan menjaga pintu surga. Mungkin dari nama-nama malaikat ini ketika kita dalam pembelajaran mungkin di PAI, di SD, mungkin sangat kita pernah mempelajari, bahkan hampir
di setiap mata pelajaran di MTS, SMP, SMK itu ada. Terus selanjutnya yaitu hikmah beriman kepada malaikat. Hikmah beriman kepada malaikat yang pertama adalah menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita jangan ragu-ragu ketika iman kita sudah mengakar kuat dan ketakwaan kita juga sudah mengakar kuat, makanya tanda-tanda iman kita lebih tinggi. Terus yang kedua, senantiasa hati-hati dalam setiap ucapan dan perbuatan, sebab segala apa yang dilakukan manusia tidak luput dari pengamatan malaikat. Perbuatan jelek kita juga diamati oleh malaikat, perbuatan buruk kita juga diamati oleh malaikat. Jadi kita jangan semena-mena, semua perbuatan kita diamati oleh malaikat. Perbuatan baik dicatat, perbuatan buruk juga dicatat. Terus yang ketiga, menambah kesadaran terhadap alam mengenai wujud yang tidak terjangkau oleh panca indera manusia. Itu beda ya. Menambah rasa syukur kepada Allah karena malaikatnya memperoleh banyak karunia. Alhamdulillah. Ini adalah sebuah hikmah kita terhadap malaikat. Terus yang terakhir adalah sebuah kesimpulan. Terdapat kesimpulan bahwasanya kesimpulan ini ada dibaca, beriman kepada malaikat mengandung makna bahwa sebagai orang yang beriman kita iman bahwasanya malaikat itu ada, walaupun malaikat itu bentuknya gaib, kita tidak bisa melihat, ya kan? Ya. Udah, itu saja yang bisa saya sampaikan dalam presentasi kali ini. Semoga bisa memberikan kemanfaatan, semoga bisa semoga ilmunya bisa diajarkan kepada semua orang, dan semoga yang membaca diberikan keberkahan, amin ya robbal alamin. Cukup sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.